Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai mahasiswa, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Pembangunan. Kali ini kita meneruskan kuliah yang kemarin membahas tentang teori-teori klasik di dalam ilmu pembangunan. Kali ini kita akan belajar model yang kedua, yaitu teori perubahan struktural di dalam ilmu ekonomi pembangunan. Kita telah belajar kemarin bagaimana pembangunan di suatu negara bukan hanya mungkin, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan sadar menghilangkan kelemahan-kelemahan di dalam struktur ekonomi. Dan pembangunan memerlukan transformasi, peralihan dari jenjang perekonomian sederhana menuju perekonomian yang lebih pendekatan struktural ini merupakan tantangan dari kebijakan konvensional neoklasik, di mana menekankan masalah-masalah pada tingkat lokal masing-masing negara. Dengan cara apa? Yang pertama, pembatasan penduduk, yang kedua tabungan nasional, teknologi yang tepat guna, dan pengurangan modal asing di sektor yang kurang tepat. Pembangunan strukturalis ini merupakan hubungan dari proses sosial dan juga proses ekonomi. Pembangunan strukturalisme ini menekankan transisi dan juga transformasi. Apa itu? Yaitu transformasi struktur perekonomian pertanian yang tradisional, yang subsisten, menuju ke industrialisasi perkotaan. Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme yang memungkinkan negara yang masih terbelakang mentransformasikan perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi pada kehidupan perkotaan, serta memiliki sektor industri yang lebih bervariasi dan bidang jasa yang lebih. Terdapat 3 aliran di dalam pendekatan strukturalisme. Yang pertama adalah strategi yang bertolak pada tenaga kerja yang tidak terbatas dari Arthur Lewis, dan yang kedua adalah strategi pembangunan berimbang, dan yang ketiga adalah strategi pembangunan dengan sasaran selektif. Kita menuju pada pendekatan pertama di dalam teori perubahan struktural, yaitu strategi pasokan tenaga kerja yang melimpah. Aliran ini dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama W. Arthur Lewis dengan teorinya yang disebut two sector structure labor atau surplus tenaga kerja 2 sektor. Jadi Arthur Lewis membagi atau membedakan perekonomian menjadi 2, perekonomian tradisional dan juga perekonomian industrial modern perkotaan. Dan perekonomian tradisional dicirikan menjadi produktivitas yang rendah, lalu bersifat subsisten dan menggunakan tenaga kerja sendiri atau self-employment. Dan di perekonomian yang subsisten ini dicirikan dengan kelebihan penduduk, dengan tenaga kerja yang melimpah, tetapi lapangan pekerjaan yang sangat sedikit karena masih tradisional. Yang kedua adalah sektor industri perkotaan dicirikan dengan tingkat produktivitas tinggi, di mana perekonomian modern ini lebih bersifat komersial dan memerlukan modal kapital dan lebih mementingkan pada profit atau keuntungan. Dan Lewis mengatakan bahwa apabila sektor modern membutuhkan tenaga kerja, maka banyak pasokan tenaga kerja yang diambil dari perekonomian tradisional pedesaan. Dan ternyata di negara berkembang, ketika masyarakat ekonomi tradisional bertransformasi ke masyarakat perkotaan, terjadilah ledakan tenaga kerja di perkotaan sehingga lapangan pekerjaan semakin sedikit sedangkan tenaga kerja semakin banyak. Maka
Teori ini disempurnakan oleh John C.H. Fay dan Gustav Franis dengan gagasan Development of the Labor Surplus Economy tahun 1964, yaitu gagasan pengembangan ekonomi surplus tenaga kerja. Dan inti dari ide kedua pemikir ini adalah bahwa pada sektor tradisional perlu dilakukan inovasi teknologi. Sebagai contoh, revolusi hijau yang berakibat kelebihan produksi dan juga pengurangan input tenaga kerja. Dan juga laju dari tingkat pertambahan penduduk perlu diatur. Karena ketika laju pertambahan penduduk diatur, maka permintaan tenaga kerja semakin berkurang. Sampai akhirnya kedua sistem perekonomian akan berjalan mengarah pada strategi yang kedua, yaitu teori Big Push atau strategi pembangunan berimbang. Dan teori ini mengatakan bahwa pembangunan di negara berkembang hanya bisa dilakukan dengan adanya pendorong atau Big Push yang sangat kuat. Dan pendorong ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar barang dan jasa serta investasi. Tokoh dari teori ini adalah Ronstein dan juga Rodan. Dan mereka mengatakan bahwa investasi yang sangat besar dan bersifat komplementer ini dalam berbagai bidang sebagai big push dari pendorong dari ekonomi. Teori investasi ini berdasarkan pada konsep eksternal dari Alfred Marshall, di mana investasi harus bersumber pada negara berkembang sendiri sehingga terjadi efek multiplier dalam negeri. Teori ini dikuatkan oleh seorang tokoh yang bernama Ragnar Nurks, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan mengembangkan semua sektor secara bersamaan. Investasi yang beragam dan bersamaan dalam semua sektor diperlukan untuk mendorong agregat, permintaan agregat dan juga komplementer. Namun, teori ini mendapat kritikan dari Joyo Hadikusumo tahun 1994 mengatakan bahwa ketika investasi besar-besaran secara bersamaan di negara yang sedang berkembang dengan modal dari dalam negeri, maka akan menimbulkan kelangkaan sumber daya, terutama modal. Maka teori ini akan menjadi strategi yang selanjutnya, yaitu aliran strategi pembangunan secara selektif. Menuju pada pendekatan yang ketiga, yaitu konsep pembangunan selektif. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara selektif pada bidang-bidang tertentu. Hal ini mengingat adanya keterbatasan sumber modal untuk investasi pada hampir seluruh negara-negara berkembang. Dengan meyakini akan adanya keterkaitan satu sektor dengan sektor yang lain, yaitu backward dan juga forward linkage industri. Dan pendekatan ini menekankan pada evaluasi berkala, di mana evaluasi ini dimaksudkan untuk mereview apakah investasi itu perlu dilakukan kembali atau dihentikan pada bidang-bidang yang akan dilakukan sebuah pembangunan ekonomi. Nah, Big Push ini apabila Big Push diterapkan, maka membutuhkan dana yang sangat besar. Maka teori pembangunan selektif ini lebih melihat pembangunan pada sektor yang lebih menguntungkan dengan mereview atau menyeleksi sektor mana yang seharusnya dilakukan sebuah investasi sehingga mendatangkan sebuah perekonomian yang lebih berkembang. Skala prioritas harus menjadi bagian dari setiap keputusan politis yang diambil oleh pemerintah di negara-negara berkembang. Sebagai acuan,
Prioritas harus diberikan pada sektor-sektor yang diperkirakan akan mampu mengembangkan fundamental ekonomi ke arah yang lebih kokoh dan mengembangkan ekspansi pasar dan meningkatkan penyerapan tenaga. Hal lagi yang mesti dibahas lagi di dalam teori strukturalisme yaitu pola-pola pembangunan atau pattern of development oleh Hollis B. Senery, yaitu proses mengubah struktur ekonomi industri dan kelembagaan secara bertahap pada suatu perekonomian terbelakang. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam, fisik, jumlah penduduk, kelembagaan, lemahnya perumusan kebijakan, dan kurang jelasnya sasaran dari pemerintah. Kelangkaan modal dan teknologi modern, persaingan ketat perdagangan internasional. Jika negara mempunyai sumber modal, teknologi, dan bahan baku industri, manufaktur, maka akan menjadi negara maju. Maka kita telah belajar 3 aliran pendekatan di dalam pendekatan strukturalisme ekonomi pembangunan. Yang pertama adalah strategi pemasokan tenaga kerja tidak terbatas dari W. Arthur Lewis dengan two sector structure labor atau surplus tenaga kerja 2 sektor. Dan yang kedua adalah aliran dengan strategi pembangunan berimbang dengan Big Push Theory. Dan yang ketiga adalah aliran dengan strategi pembangunan yang selektif dari Joyo Hadikusumo. Semoga hari ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga komen untuk pertanyaan, dan materi akan di-share melalui psikologi, dan semoga ini lebih memudahkan mahasiswa di dalam mencerna dan juga mengerti mengenai aliran dari pendekatan strukturalisme di dalam ilmu ekonomi pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till next time.